Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Adimulyo yang saya sayangi dan saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mujiasih, alamat rumah Desa Tepakiang, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan membahas materi objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran objek IPA dan pengamatannya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Peserta didik dapat menjelaskan besaran pokok dan turunan. Apa itu IPA? Pengertian IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik hidup maupun tak hidup atau mati. Di dalam menemukan konsep IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan atau pengamatan, kemudian berkembang melalui proses penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian disebut metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah: yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, membuat atau merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Dan yang terakhir, menarik atau membuat kesimpulan. Dalam melakukan metode ilmiah, kita harus mempunyai sikap ilmiah. Sikap ilmiah diantaranya yang pertama, rasa ingin tahu, jujur, objektif, berpikir secara terbuka, memiliki kepedulian, teliti, tekun. Proses penyelidikan IPA meliputi yang pertama, pengamatan. Pengamatan yaitu proses mengamati suatu objek atau benda dengan menggunakan panca indera atau alat ukur. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Contoh misalnya mengamati menggunakan mikroskop. 2. Membuat inferensi. Membuat inferensi yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan bisa berupa tabel, grafik, bahkan atau gambar yang sesuai. Selanjutnya kita akan mempelajari objek IPA. Apa itu objek IPA? Yang dipelajari dalam IPA yaitu seluruh benda di alam, baik itu biotik atau hidup, dan yang kedua abiotik atau tidak hidup. Contoh benda yang biotik atau hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk abiotik, benda tak hidup, contohnya yaitu air, udara, tanah, cahaya matahari. Selanjutnya kita akan pelajari bagian-bagian IPA. Untuk yang dipelajari di SMP, yang pertama ada fisika. Fisika yaitu ilmu yang mempelajari aspek mendasar alam. Contohnya energi, gerak panas, suhu, kalor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biologi. Biologi mempelajari makhluk hidup dari yang ukuran kecil sampai yang besar. Yang ketiga yaitu kimia, mempelajari tentang materi dan perubahannya.
Contohnya adalah mempelajari tentang atom. Untuk apa sih manfaatnya atau kegunaan mempelajari IPA? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa itu pengukuran? Tentu kalian sering melakukan pengukuran, mungkin mengukur tinggi badan, mengukur massa badan, mengukur suhu badan. Kegiatan pengukuran yaitu membandingkan sesuatu yang diukur atau besaran dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Sedangkan besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Besaran berdasarkan satuannya terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu besaran pokok dan yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran pokok ialah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu. Jumlahnya ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan yang terakhir jumlah zat. Untuk mempelajari dan mempermudah kalian dalam mengingat besaran pokok, ingat saja jiwa SMP. Apa itu J? J itu adalah jumlah zat dengan satuan secara internasional yaitu mol, lambangnya yaitu mol. I, intensitas cahaya dengan satuan kandela, lambangnya adalah CD. W yaitu waktu, satuannya sekon. Sekon itu sama dengan detik dengan lambang satuan S. A arus listrik dengan satuan ampere, lambangnya A. S suhu, satuan Kelvin, lambang satuan K. M massa dengan satuan kilogram, lambangnya kg. Panjang dengan satuan meter, dengan lambang M. Selain yang ketujuh dari besaran pokok, semuanya termasuk ke dalam besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan ialah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas diturunkan dari, untuk rumus luas yaitu panjang kali lebar, berarti luas diturunkan dari besaran pokok panjang dengan satuan meter kali meter sama dengan meter persegi. Contoh yang lain dari besaran turunan bisa dilihat. Yang pertama luas dengan satuan meter persegi, kedua volume dengan satuan meter kubik, ketiga kecepatan dengan satuan meter per sekon, yang keempat percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, yang selanjutnya gaya, satuan Newton, usaha satuan Joule, dan massa jenis satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya satuan. Apa itu satuan? Satuan ialah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Satuan ada dua macam, yaitu satuan baku atau standar. Semua sama, berlaku secara umum, contohnya adalah meter, kilogram, sekon. Selanjutnya adalah satuan baku. Ini hasilnya akan berbeda-beda apabila yang mengukur berbeda-beda. Ini satuan yang digunakan zaman dahulu, contohnya adalah jengkal, depa, dan lain-lain. Tadi kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Contoh misalnya kalian mengukur panjang meja 1,5 meter. Panjang itu disebut dengan besaran, 1,5 itu nilainya dan meter adalah satuannya. Kalian mungkin sering mengukur tinggi badan. Ini ada tinggi badan salah seorang siswa SMP Negeri 1 Adimulyo 150 cm. Untuk besarannya yaitu
tinggi termasuk ke dalam besaran panjang. Kemudian untuk nilai itu bisa berupa angka 150, kemudian satuannya adalah sentimeter. Demikian tadi materi objek IPA dan pengamatannya. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.